Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sobat otomotif hari ini? Mudah-mudahan ini sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja tentunya. Oke, jadi vlog kali ini teman-teman, kita berada di workshop. Tepatnya ada di TI 89 yang saat ini kita lihat di depan kita. Kabin dengan sasis terpisah teman-teman. Jadi bukan berarti kenapa-kenapa. Jadi unit ini TI 89 ini kita akan ganti kabin teman-teman, karena kabin yang aslinya ini ada masalah ataupun keropos di bagian bawahnya. Jadi kita akan ganti dengan stok kita yang kemarin kita vlog di ujung sana itu, di dekat LS02 itu. Itu adalah kabin yang nantinya akan kita pasang ke TI 89 ini. Jadi kalau dilihat dari sini TI 89 ini kalau nggak ada kabinnya terasa aneh dan terasa lucu aja, kayak apa ya, sasis bis aja. Jadi pekerjaannya dari teman-teman teknisi itu nanti akan memindahkan interior kaca semuanya ke dalam kabin yang ada di ujung sana itu, di ujung dekat LS itu teman-teman. Itu kabin yang ada di sana itu nanti akan dipindahkan ke sini, ke kabin ini ataupun ke sasis ini untuk perbaikan ataupun mengganti dengan kabin yang keropos di depan kita ini. Jadi pekerjaannya ini mungkin sekitar 1 mingguan dari hari ini, mungkin 1 minggu setelah pekerjaan melepas interior dari kabin ini pindah ke sana. Karena apa? Ada beberapa unit yang mungkin perlu disesuaikan kabel-kabelnya, dan juga interior kita akan pindah ke bagian kabin stok kita yang ada di sana. Tadi sempat tadi tidak sempat untuk melihat proses untuk melepas dari bagian kabin ini. Hanya saja kita melihat langsung seperti apa kondisinya. Nanti mungkin besok ataupun hari ini yang progres seperti apa nanti kita akan vlog juga. Yang jelas di hari ini kabin sudah turun tanpa terkecuali, aman, selamat, tanpa ada kendala sesuatu apapun teman-teman. Jadi kalau kita lihat kondisinya seperti itu, nanti kita ditutup ya. Itu kalau terbuka terus menerus kena hujan bahaya juga, karena elektrik itu yang berbahaya bukan hujannya atau karena apa ya teman-teman, karena elektrik itu kan banyak soket sambungan, soket ataupun konektor kabel, yang dimana konektor kabel itu walaupun sudah waterproof, kemungkinan kecil ataupun kemungkinan besar itu juga dapat masuk air. Jadi ketika air sudah masuk, yang akan terjadi muncullah jamur di situ ataupun karat korosifnya. Jadi jamur-jamur itu berkembang akibat air hujan itu. Seperti itu ya teman-teman. Makanya itu nanti kalau udah korosi berjamur itu akan menyebabkan resistan tinggi ataupun tahanannya tidak sesuai dengan aktual kondisi bagus, yang mengakibatkan semua arus, voltase, tahanan semua akan berubah tidak sesuai dengan standarnya, yang mengakibatkan komponen-komponen itu tidak bekerja dengan maksimal. Seperti itu ya penjelasan singkat dan penjelasan sederhananya. Kenapa mobil elektrik nggak boleh dicuci? Kenapa mobil elektrik kalau kena air ngeri kayak gitu teman-teman? Asumsinya seperti itu, tapi sebenarnya nggak masalah karena semua soket sudah waterproof. Yang menjadi masalah itu ketika soket waterproofnya ini sudah tidak baik ataupun tidak berfungsi dengan baik. Karena kalau tidak berfungsi dengan baik, air akan masuk ke bagian soket konektor di dalam, dan air itu terjebak di dalam tidak bisa keluar. Dia akan berjamur dan dia akan bergerak di situ, yang mengakibatkan korosif, terus tahanan ataupun hambatan itu naik. Terus ketika tahanan hambatan naik, voltase itu juga akan terganggu. Fungsi dari kabel dan juga fungsi dari ECU juga akan terganggu karena voltasenya tidak stabil atau voltasenya akan turun, bahkan tahanannya naik. Jadi hal-hal seperti itulah yang mengganggu proses kerja di bagian ECU-nya, yang mengakibatkan muncul indikator error, muncul low power, semuanya ya hanya berimpact dari hal yang sederhana, yaitu soket konektor jamuran. Gitu. Kalau dibilang unitnya akan rusak setelah kena air, kemungkinan sangat kecil teman-teman.
Dan juga ada hal yang lebih parah lagi, ketika ada seperti itu bisa terjadi konsleting ataupun terjadi short circuit. Jadi short circuit terjadi seperti itu juga ya teman-teman, antara negatif dengan positif itu akan bergabung menjadi satu, yang seharusnya dia harus ada beban baru boleh bergabung. Tapi kalau ini open circuit, jadi sirkuit terbuka antara positif dan negatif itu terkena air, itu akan mengakibatkan short itu akan mengakibatkan kerusakan pada soket-soket, komponen, kabel semuanya, karena ketika ada short circuit ataupun kena ataupun konslet itu akan menambah current. Jadi currentnya itu akan membuat komponen itu menjadi rusak. Seperti itu gambaran singkatnya teman-teman kalau mobil elektrik gitu ya. Terus seperti apa kalau menurut saya, boleh nggak mobil elektrik itu dicuci di bagian mesinnya? Menurut saya boleh-boleh aja, sah aja. Karena apa? Asalkan soket konektornya itu rapat, waterproof gitu ya, rapat, tidak ada celah air masuk ke dalam soket, ke dalam pin, harusnya aman teman-teman. Nah, kenapa saya bisa bilang aman ya, karena saya tahu caranya mengatasi supaya itu aman gitu ya. Pastikan dulu semua soket-soketnya aman, kabel-kabelnya aman, barulah berani kita cuci. Walaupun soketnya terbuka, tidak serapat ataupun tidak se-waterproof yang masih ori, sebenarnya juga aman aja. Asalkan setelah dicuci itu kita harus melakukan cleaning dulu, semprot pakai angin semua di soket-soketnya, di bagian konektornya, di semua bagian-bagian sambungan kabel itu harus dilakukan pembersihan. Kita semprot menggunakan angin supaya air-airnya hilang. Kita akan lihat contoh dari pinnya teman-teman ya. Kita akan ke kabinnya itu. Di depan kita ini ada segerombolan pin semua nih ya. Pin ini akan berhubung ataupun terhubung dengan semua komponen electrical unit dari sasis ke kabin ya. Jadi controller itu akan terdeteksi di sini semuanya. Semua akan terhubung. Jika pin ini soketnya tidak rapat, terus soketnya akan di dalam pin ini ada airnya, maka yang terjadi adalah pin ini akan jamuran. Semua ini pin akan jamuran. Setelah jamur menimbul, terus kondisi karat akan muncul. Yang terjadi adalah gangguan pada proses transfer power ya, atau voltase gitu ya teman-teman. Dan juga ketika di pin-pin ini jamuran, pasti akan timbul yang namanya resistansi ataupun tahanan. Tahanan muncul, resistansi ada di sini. Walaupun ini semua ada tahanannya, tapi ketika ada jamur itu akan menambah tahanannya, sehingga ECU, relay semua tidak bekerja dengan baik ketika ada muncul jamur, yang mengakibatkan gagalnya sistem ataupun gangguan pada sistem akibat kondisi pin-pin ini berjamur. Nah, kalau semua pin-pin ini aman, atau pin-pin ini kan waterproof ya, soketnya aman, tidak ada air yang masuk ke dalam bagian housing di bagian elektrikal ini, harusnya nggak ada masalah gitu. Kita cuci semua depan aman, nggak ada kendala teman-teman. Yang menjadi kendala itu ya itu tadi, ketika air masuk ke sini berjamur, terus kena panas, berkerak, akan menimbulkan tahanan yang mengakibatkan kerusakan. Gambarnya simpel seperti itu ya teman-teman. Makanya di sana di unit itu pin-pinnya ditutup supaya kena panas, kena hujan tidak berjamur. Kalau berjamur ya harus kita bersihkan dulu, kita kasih anti karat dulu ya, kita semprot dulu supaya nggak ada jamur-jamur nanti timbul yang mengakibatkan ada gangguan nanti di elektrikalnya. Ya gitu ya teman-teman ya. Gambaran singkat ini jarang-jarang kita membahas seperti ini. Biasanya kita ngevlog saja, tapi kali ini kita akan coba lebih detail lagi untuk gambarannya, karena banyak asumsi, banyak stigma beredar ya, bahwa mobil elektrik itu tidak berani kita cuci bagian-bagian kabelnya gitu. Tapi yang jelas kalau saya sendiri pribadi, saya berani. Karena apa? Karena tahu kondisi unit kita, tahu bahwa saya juga sebagai teknisi, sebagai sebagai penyembuh ketika unit ini problem, saya tahu, makanya saya bagi ilmu ini ke teman-teman semuanya. Jadi nggak usah takut ketika mau bersihin mobil dengan air. Tapi yang jelas pastikan dulu bahwa mobil kita itu benar-benar soketnya fit, memang waterproof gitu ya. Jadi
harusnya aman. Kalau ini mungkin nanti ini kita akan cuci semua teman-teman, kita akan cuci bersih, jamur-jamurnya hilang gitu. Jadi aman, ketika ini banyak air nanti tinggal kita semprot angin aja, seret semua kering, baru kita tambah CRC. CRC itu kayak kontak cleaner gitu ya untuk electrical. Untuk mengeringkan, kita membersihkan jamur-jamur itu menggunakan CRC. CRC itu merek ya teman-teman, tapi itu namanya kontak cleaner untuk pembersih soket-soket kayak gini. Aman. Jadi kalau nggak aman pasti unit-unit ini akan error semua, karena unit ini akan beroperasi di yang basah ataupun tidak basah itu semua akan di sini semuanya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan lihat kabinnya. Nih, kabinnya ini nanti sebentar lagi akan dibongkar total. Full akan dibongkar, akan dipindahkan satu persatu dari bagian atap, bagian jok semuanya akan dibongkar. Yang jok masih bagus akan dipakai lagi, yang jelek nanti akan dibenerin lagi. Dari ujung ke ujung akan dibongkar semuanya, bersih. Nanti kita dibersihkan ulang, tidak ada yang tersisa, harusnya bersih semuanya ya teman-teman. Nanti dibongkar satu persatu, kaca pun nanti dibongkar. Harus semua dibongkar. Pintu-pintu nanti mungkin kita ganti pintunya ke sana, karena pintunya ini masih bagus, supaya kita nggak masang kaca, jadi kita ambil pintunya saja. Dalamnya seperti ini karena tadi ada teman-teman mekanik masuk ya teman-teman. Jadi waktu pengangkatan jadi nanti ini harus dipindah satu persatu teman-teman. Gambarannya seperti ini. Cek juga, sip. Jadi semua orang yang bekerja di sini ada taggingnya untuk di baterai, karena belum ada klip salnya, ini masuk ke tagging. Elektrikalnya ini dibungkus semua ya pakai plastik. Tujuannya supaya nggak kena hujan aja. Kalau kena hujan nanti karatan. Terus bagian pin-pin yang ada di dalam ini akan berkarat, muncul jamur yang mengakibatkan error. Kalau ini semua sudah dilepas, pin-pinnya, bracket semua sudah dilepas. Sudah di tahapan ini kita sudah sangat luar biasa teman-teman, mampu untuk membongkar semuanya nantinya. Terus juga di bagian rebuild nanti kan kita persiapkan untuk membongkar engine-nya juga. Engine-nya akan kita bongkar, semua akan bongkar juga. Nanti mandiri di sini semuanya. Oke, ya teman-teman. Mungkin vlog kali ini cukup sampai di sini karena saya akan ada kerjaan lagi di lain tempat. Kita akan mobil, dan terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ilmu kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you next vlog. Bye bye.